Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Najib, Rahmatia, sama siapa lagi? Sudah dua orang ya. Dua orang yang tidak hadir. Kenapa? Sakit? Atau? Ya, jadi kalau misalnya sakit atau belum bisa sekolah sama-sama dengan kita berdoa mudah-mudahan mereka cepat sembuh, kemudian besok atau seterusnya bisa sekolah bersama-sama dengan kalian semua ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang materi bahaya rokok, minuman keras dan narkoba. Ada yang sudah tahu rokok? Pernah lihat? Pernah isap? Ada yang tahu minuman keras? Pernah dengar? Terus narkoba? Pernah lihat? Belum? Pernah? Ya, jadi kami pernah dengar ya? Ya, jadi nanti hari ini kita akan belajar tentang bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Baik, jadi sebelum kita belajar, pada kesempatan hari ini saya minta semua berdiri dulu. Ya, sudah? Supaya kalian fokus semua ya. Ya, jadi perhatikan ya. Oke. Tangan, kaki kasih rapat. Tarik nafas ke atas. Tarik nafas ke atas. Terus buang ke bawah. Lagi, sekali lagi. Satu, tarik nafas ke atas. Buang ke bawah. Oke, cukup duduk. Ya, baik. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada kesempatan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat mendeskripsikan bahaya rokok, bahaya minuman keras bagi kesehatan. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyusun laporan mengenai bahaya rokok, bahaya minuman keras, dan bahaya bagi kesehatan tubuh dengan baik dan benar. Nah, jadi itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi setelah belajar hari ini, nanti kalian diharapkan bisa memahami bahaya rokok itu apa, bahaya minuman keras itu apa, bahaya narkoba itu bagaimana, supaya kalian mampu setelah mengetahui bahayanya, berarti kalian tidak akan menggunakan, ya. Sudah bisa dimengerti? Nah, kenapa ini diajarkan di anak-anak SD? Karena banyak generasi muda sekarang, anak-anak mulai dari sekarang ini mulai mengenal itu rokok. Jadi mereka belajar memberikan ke anak-anak sehingga
mempengaruhi generasi muda kita, sehingga anak-anak muda kita nanti ini terpengaruh, sehingga generasi ke depan jadi rusak akibat apa? Akibat rokok, akibat minuman keras, akibat narkoba, ya. Nah, oleh karena itu ini penting untuk diajarkan pada anak-anak jenjang SD, ya. Oke? Ya, baik. Sekarang perhatikan ya. Saya akan membagikan ini poster. Nah, jadi sebelum saya bagikan, kita sudah bagi kelompok tadi. Yang sebelah sini, dari sini kelompok 1 ya. Ini gabung sama ini. Kemudian yang ini sama ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Yang misalnya kelompok 4. Bisa ya? Oke. Satu kelompok dapat 2. Kasih di belakang 1. Ini. Ya, ini adalah poster gambar dilarang merokok. Oke, sebentar ya. Kalau kalian sudah selesai diskusi, sekarang dari gambar-gambar yang poster yang saya sudah bagikan tadi, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Yang ingin ditanyakan silakan setelah kalian lihat itu. Ya. Siapa yang bertanya silakan angkat tangan. Kemudian ditulis di kertas yang saya sudah bagikan. Kemudian dibacakan. Silakan. Siapa duluan? Siapa yang duluan? Ayo, boleh angkat tangan. Ya, rokok pasif. Siapa yang duluan? Angkat tangan, boleh berdiri. Oke, 1 orang aja, 2 orang. Nanti saya untuk hari ini saya kasih kesempatan 2 orang. Oke, siapa yang mau tanya? Silakan. Oke, yang di depan duluan. Silakan berdiri. Kemudian dibacakan yang sudah kalian tulis itu. Silakan dibacakan saja, nggak usah hafalkan ya, yang kalian sudah tulis itu kalian bacakan saja hasil dari diskusi kelompok tadi. Kira-kira yang kalian tanyakan apa, silakan dibacakan. Oke, silakan berdiri. Ya, oke, yang lain dengar ya. Ada yang ditanyakan? Oke, perhatikan yang lain dengar. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Kasih besar, suaranya dikasih kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu perokok pasif? Ya. Baik, oke, boleh dulu. Jadi bagus sekali tadi pertanyaannya, apa itu perokok pasif? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya jawab? Ada lagi? Apa itu perokok pasif? Ada yang mau menjawab? Siapa yang bisa? Atau ada yang bertanya lagi? Ya, ada pasif, ada aktif. Kalau perokok pasif itu apa? Tidak bergerak. Kalau perokok yang aktif berarti bergerak. Jadi oke, perhatikan sini ya. Apa itu perokok pasif ya? Jadi begini. Perokok itu ada 2. Perokok yang aktif, kemudian perokok pasif. Nah, apa perokok pasif apa? Perokok yang pensiun. Dengar, jadi begini. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Bisa?
Perokok aktif itu orang yang merokok. Perokok pasif itu orang yang ada di dekatnya perokok. Jadi misalnya contoh begini, saya yang merokok, kalian ada di dekat saya, berarti itu disebut perokok pasif. Ya, yang mencium atau yang menghirup itu disebut perokok. Jadi begini, perokok pasif dengan perokok aktif itu penyakitnya lebih banyak kemana? Yang aktif apa yang pasif? Aktif atau pasif? Yang pasif. Jadi penyakitnya lebih banyak di orang yang dekat perokok. Orang yang merokok bukan berarti tidak ada penyakitnya. Penyakitnya ada, tapi lebih banyak ke perokok. Artinya apa? Artinya bahwa jika ada orang yang merokok, kalian tidak boleh mendekat. Ada yang bapaknya merokok di sini? Banyak? Ya, jadi nah, itu yang namanya perokok pasif. Bisa dimengerti? Bisa nggak? Farhan bisa? Erik, mengerti nggak? Perokok pasif itu apa? Perokok pasif itu orang yang ada di dekatnya orang yang aktif merokok. Oke, sudah? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh angkat tangan. Berdiri. Ini boleh dibacakan tadi. Yang sudah ditulis di kelompok. Berdiri. Sebentar, ya. Jadi kalau mau bertanya, silakan berdiri. Kemudian sampaikan salam. Suaranya dikasih besarkan. Oke, silakan. Perhatikan yang lain dengar. Kasih balik. Ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi kita beri tepuk tangan dulu buat yang ya, pertanyaannya sangat bagus sekali, ya. Pertanyaannya adalah apa itu rokok dan bahayanya bagi kesehatan kita, ya. Berarti ada dua ini yang ditanyakan, ya. Pertama, apa itu rokok? Kemudian yang kedua, bahaya bagi kesehatan, ya. Ini yang ditanyakan. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi, pertama, saya ingin jelaskan bahwa apa itu rokok. Jadi rokok itu adalah lintingan atau gulungan tembakau, ya, yang digulung dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking, sebesar ini, ya. Pasti kalian sudah, ya, ini seperti gambar ini. Dengan panjang kira-kira 8 sampai 10 cm, biasanya dihisap oleh seseorang setelah dibakar ujungnya, ya. Jadi itu rokok. Pasti kalian sudah pernah lihat, ya. Jadi gambarnya seperti ini. Caranya itu dipegang ujungnya, kemudian bakar, kemudian dihisap, ya. Jadi pasti kalian sudah pernah lihat semua, lihat orang merokok di rumah juga sering. Nah, itu adalah pengertian dari apa? Dari rokok, ya. Nah, kemudian yang berikut, rokok ini merupakan pabrik atau bahan kimia yang berbahaya, ya. Berbahaya, ya. Berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja dapat memproduksi
4.000 jenis bahan kimia. Ya, jadi dengar. Hanya satu batang saja yang dihisap ini memproduksi 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun, ya. Jadi satu batang rokok saja itu memproduksi 4.000 bahan kimia. 400 diantaranya beracun, ya. Kemudian 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Kalian bisa dengar? Jadi 400 yang ada di dalam satu batang rokok itu mengandung apa? Mengandung 400 penyakit. 40 diantaranya itu menyebabkan kanker. Tahu kanker? Penyakit kanker, ya. Ya, ini sekarang kita belajar tentang kandungan rokok yang bersifat merusak. Oke, kalian perhatikan di depan ya. Jadi kandungan rokok yang bersifat merusak. Salah satunya ini yang pertama, bisa lihat ya di sini. Yang pertama karbon monoksida. Jadi itu kandungan yang bersifat merusak yang pertama. Jadi karbon monoksida ini adalah salah satu kandungan gas beracun yang tidak memiliki rasa atau bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak diberikan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Nah, akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing dalam skala besar. Orang yang menghirup ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal, ya. Jadi itu yang pertama, itu adalah karbon monoksida yang ada di dalam rokok, ya. Jika ini kalian hisap, maka akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa merusak fungsi otot, fungsi jantung. Nah, kalau dihirup dengan skala besar dapat menyebabkan koma bahkan meninggal. Tahu koma? Apa itu koma? Mau mati tapi belum mati. Jadi baru koma. Kalau sudah titik berarti masih koma ya, belum titik. Kalau titik berarti selesai. Itu yang pertama ya. Itu kandungan rokok yang bersifat merusak yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, perhatikan sini. Kalian boleh lihat di sini. Setelah ini boleh kalian tanya. Yang kedua adalah nikotin. Ya. Yang kedua adalah nikotin. Siapa yang bisa bantu membacakan di depan? Jadi nikotin, kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Jadi nikotin ini memiliki efek candu. Tahu candu? Nah, candu ini ketagihan. Jadi misalnya setelah dihisap pasti mau lagi, ya. Jadi candu itu ketagihan, kecanduan, ya. Ya. Kemudian
nikotin yang dihisap perokok akan teresap masuk ke aliran darah. Nah, jadi ketika kalian menghisap, nah ini nikotin ini akan masuk ke aliran darah. Kemudian dia merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin sehingga menyebabkan apa? Tekanan darah, kemudian denyut jantung dan pernapasan. Nah, makanya kalian sering lihat ya, orang yang perokok itu biasanya banyak yang sesak napas, kemudian apalagi penyakit jantung ya, dan masih banyak macam-macamnya lagi ya. Jadi itu tadi kandungan yang ada di dalam rokok itu. Pertama ada apa? Karbon apa tadi? Karbon monoksida. Kemudian yang kedua ada nikotin. Terus yang berikut apa? Kenapa? Tar ya. Nah, jadi kandungan yang berbahaya yang ketiga yang ada di rokok itu adalah tar ya. Kandungan rokok lainnya bersifat tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di mana? Di paru-paru, menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru dan emfisema. Nah, jadi kandungan tar ini dapat menyebabkan apa? Ya, kanker paru-paru dan emfisema. Ya. Oke. Dari sampai sini ada yang ingin ditanya? Siapa lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ya, jadi oke, baik, kalau begitu kita lanjut ya. Kandungan yang kedua yaitu hidrogen cyanida. Nah, jadi hidrogen cyanida ini adalah senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok di dalam hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Ya, jadi hidrogen cyanida itu salah satu racun yang digunakan dalam industri ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk sebagai bahan asap pembasmi hama. Nah, jadi bayangkan bahan asap yang untuk digunakan untuk membasmi hama ini ada di dalam kandungan rokok. Nah, jadi begitulah banyaknya racun yang ada dalam rokok. Nah, efek dari hidrogen cyanida ini dapat membahayakan otak, ya. Otak ini akan berbahaya. Kemudian efek dari menyebabkan kelelahan, menyebabkan apa? Sakit kepala, kemudian mual, hingga kehilangan kesadaran. Ya. Jadi kalau terlalu banyak hidrogen cyanida yang masuk ke dalam tubuh yang dihisap oleh di dalam rokok itu, nah itu akibatnya ini, ya, sering sakit kepala, kemudian mual hingga apa? Belum mati ya, masih hilang kesadaran, ya. Oke, terus yang berikutnya adalah kadmium. Ya, kadmium ini terdapat dalam asap rokok, ya. Perhatikan yang lain.
Kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, kemudian penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru ya. Ini jika terlalu banyak kadmium yang masuk dalam tubuh. Nah, kadmium ini juga masuk di dalam salah satu kandungan yang ada di dalam rokok yang berbahaya di dalam tubuh ya. Nah, setelah kalian mengetahui, perhatikan ya, setelah kalian mengetahui kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada di dalam rokok, sekarang kira-kira apa pendapat kalian? Apa yang ingin kalian sampaikan? Sebentar ya. Apa? Setelah kalian mengetahui kandungan-kandungan berbahaya di dalam rokok, kira-kira apa pendapat kalian sekarang? Berdiri. Boleh? Silakan, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Siapa namanya? Tara ya. Apa Tara? Ya. Setelah kalian mengetahui kandungan yang ada di dalam rokok yang berbahaya, sekarang apa pendapat kalian mengenai itu? Silakan. Ya, baik, bagus sekali ya. Sudah boleh merokok, karena merokok bisa menyebabkan penyakit. Oke, bagus sekali pendapat dari Tara tadi. Ada yang lain? Farhan? Ada yang lain? Boleh sampaikan? Yang laki-laki nih, ya, yang laki-laki Erik. Boleh berdiri nih. Setelah kalian dengar kandungan-kandungan yang berbahaya di dalam rokok, sekarang apa pendapat kalian? Atau yang perempuan? Boleh? Yang di depan nih? Boleh? Apa pendapatnya? Boleh berdiri? Yang ini? Baik. Nggak ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini penyakit yang ada di rokok, penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Jadi hari ini kita belajar tentang penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Jadi jika kalian menghisap rokok, maka ini penyakit yang akan kalian dapat. Yang pertama adalah apa? Kanker paru-paru dan jantung. Ya, jadi ini paru-paru, kemudian jantung, ya, kanker. Nah, kemudian yang kedua, kerusakan pada fungsi otak. Nah, merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak baik pada anak-anak ya. Dari kemudian remaja, orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit otak seperti stroke, kemudian aneurisma otak, dan pikun dan demensia. Jadi bisa pikun. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau kebanyakan merokok bisa ya saya penyakit.
Kemudian yang kedua, yang berikut yang kelima, ini gangguan apa? Ini apa yang kelima? Gangguan kehamilan. Nah, jadi gangguan kehamilan ini terjadi pada siapa? Pada jadi gangguan kehamilan ini terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang hamil atau yang sedang hamil ini tidak boleh merokok. Nah, ini bukan cuma untuk yang hamil saja, bagi semua perempuan tidak boleh. Karena resikonya apa? Resikonya akan mengalami gangguan kehamilan, ya. Nah, setiap ibu yang hamil merokok, perhatikan, ya. Setiap kali ibu hamil merokok dapat mengurangi oksigen untuk bayi yang belum lahir dan memaparkan ke campuran bahan kimia termasuk bahan kimia yang menyebabkan kanker. Nah, jadi jika kalian pulang kemudian lihat ibu-ibu kalian yang sedang hamil, maka suruh apa? Hindari orang yang merokok. Nah, ini sangat berbahaya bagi gangguan kehamilan, ya. Sudah? Nah, kemudian yang terakhir ini apa? Stop smoking now. Sekian dan terima kasih. Berarti setelah kalian sudah tahu tadi bahaya-bahaya rokok, kemudian bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok, sekarang kalian sudah tahu kan? Kalau tahu berarti apa? Harus apa? Harus menghindari rokok. Oke, semuanya perhatikan ini ya. Jadi setelah kalian mempelajari tadi rokok dan bahayanya, sekarang saya minta siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil keterangan. Ya, Tara, di depan sini. Ya, berdiri Tara. Di sini. Ya, perhatikan ya. Ini disimpulkan di situ, bisa. Ya. Oke. Silakan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Setelah saya mempelajari ini, dapat saya simpulkan bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, saya sama-sama menghindari rokok. Ya, bagus sekali. Jadi ini apa juga belajar. Ya, hebat ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh salah satu teman kalian tadi bahwa apa? Setelah mempelajari ini dapat diketahui bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu sama-sama kita apa? Jangan lupakan menghindari ya. Ya. Bisa. Terutama yang laki-laki nih, yang suka merokok ya. Jadi ya. Setelah kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh teman tadi, setelah kalian tahu bahaya-bahayanya rokok, berarti mulai sekarang apa? Kita harus menghindari rokok, ya. Baik, jadi untuk saudara ini jangan dihisap, ya.
Ada lagi yang ingin menyampaikan, silakan. Ada selain dari Tara, yang perempuan mungkin. Oke, perhatikan ya. Kalau memang sudah tidak ada, berarti kita akhiri saja ya. Untuk hari ini saya akhiri ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi